Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang trigonometri. Lebih khusus untuk materi jumlah dan selisih dua sudut, aturan kosinus, dan juga penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengantar kayaknya sudah ya, sekarang kita langsung lanjut ke materi intinya, yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Di sini ada sin dalam kurung A plus minus B itu sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Dan juga cos A plus minus B itu sama dengan cos A cos B min plus sin A sin B. Dari kedua rumus dasar ini bisa kita kembangkan lagi ya. Untuk rumus jumlah dan selisih sudut, apabila kita eliminasi sin dalam kurung A plus B dengan sin dalam kurung A min B, maka akan menjadi sin dalam kurung A plus B plus sin dalam kurung A min B itu sama dengan 2 sin A cos B. Sin dalam kurung A plus B dikurangi sin dalam kurung A min B itu sama dengan 2 cos A sin B. Untuk jumlah dan selisih sudut pada kosinus, cos dalam kurung A plus B ditambah cos dalam kurung A min B akan menghasilkan 2 cos A cos B. Dan cos dalam kurung A plus B jika dikurangi dengan cos dalam kurung A min B itu sama dengan negatif 2 sin A sin B. Itu untuk rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, untuk rumus perkalian sudutnya, kalau ingin perkaliannya berarti tinggal dibalik saja. Berarti yang tadinya sin dalam kurung A plus B ditambah sin dalam kurung A negatif B sama dengan 2 sin A cos B, maka untuk rumus perkaliannya menjadi sin A cos B itu sama dengan B plus sin A min B, seperti itu. Begitupun untuk selanjutnya kayak gitu. Untuk yang sin min sin nanti berarti sama dengan 2 cos sin, berarti nanti untuk mencari perkaliannya berarti cos sin sama dengan setengah sin min sin, seperti itu. Untuk cos juga berarti untuk mencari cos berarti setengah cos plus cos. Nah, untuk mencari min sin sin berarti setengah cos min cos. Jadi tinggal kita balik saja ya kalau sudah tahu apa rumus dasarnya, seperti itu. Itu untuk apabila rumus awal tadi kita eliminasi, akan menjadi rumus jumlah, selisih, dan perkalian dua sudut. Nah, apabila kita substitusi dari kedua rumus awal tadi, kita substitusikan A ke B. Ya, kita ganti B menjadi A. Untuk rumus awal berarti sin A plus minus B kita ganti menjadi sin A plus A. Karena kalau A min A udah gak mungkin hilang ya, berarti sin hilang gak ada, berarti sin A plus A berarti menjadi sin 2A ya. Nah, sin 2A ini itu bisa kita turunkan lagi, itu menjadi trigonometri sudut rangkap sinus. Jadi sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah, sin 2A ini itu bisa kita turunkan lagi, itu menjadi trigonometri sudut rangkap sinus. Jadi sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah, untuk cos sendiri itu apabila substitusikan A ke B itu nanti menjadi cos 2A. Nah, cos 2A ini itu termasuk sudut rangkap kosinus, di mana cos 2A sama dengan cos kuadrat A negatif sin kuadrat A. Dari sudut rangkap kosinus bisa kita kembangkan lagi. Di situ kan ada unsur cos kuadrat sama sin kuadrat ya. Di situ kita bisa substitusikan dengan rumus identitas trigonometri. Rumus yang berbunyi sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1 kita ganti ya, kita ubah. Pertama kita akan mengganti dulu cosnya ya, cosnya kita ubah. Kita ganti cosnya cos kuadrat, di situ berarti kalau kita ganti berarti menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 negatif sin kuadrat A. Maka rumusnya menjadi cos 2A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A, berarti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Terus kita akan mengganti ya untuk mensubstitusi sin kuadratnya. Sin kuadratnya kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat A. Berarti kita dapatkan bahwa cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Dari sini juga bisa kita kembangkan lagi ya untuk mencari trigonometri setengah sudut dengan cara kita mengakarkan dari rumus tadi sinus kuadrat dan kosinus kuadrat. Maka nanti kita akan mendapatkan rumus setengah sudutnya. Khusus untuk tan ya, ada trik nih, ada trik tersendiri nih. Khusus untuk tan, kalau misalnya kita nggak mau ngafalin terlalu banyak,
Untuk tan A plus minus B dan tangan sudut rangkap dan juga tangan setengah sudut itu cukup dengan kita gunakan sifat identitasnya yang tadi tuh, bahwa tan A sin A diperkos A, tan A sama dengan sin A diperkos A, tinggal kita terapin saja. Oke, untuk bonus saja ya ini ya, saya kasih rumus untuk tannya. Nah, seperti ini rumusnya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Materi pokok yang kedua yaitu tentang aturan sinus kosinus. Aturan sinus kosinus ini itu digunakan itu misalnya kita akan, tadi kan contohnya itu pada segitiga siku-siku ya. Nah, bagaimana kalau ini tuh yang diketahui itu bukan segitiga siku-siku, entah itu segitiga sembarang ataupun segitiga sama kaki ya. Jadi kita akan menentukan besar sudut. Nah, aturan sinus sendiri itu digunakan ketika ada dua pasang sudut atau dua pasang sisi yang saling berhadapan dan diketahui. Jadi apabila ada posisi seperti ini, sisi sudut-sudut dan juga sisi sudut, itu berarti kan ada yang pertama itu ada kedua sudut yang diketahui, terus ada satu sisi. Tentunya nanti kita akan mencari panjang dari sisi satunya lagi seperti itu. Dan juga apabila yang diketahui itu sisi sudut, dua sisi dan satu sudut, tentunya nanti kita akan mencari sudut yang belum diketahui seperti itu ya. Namun dalam hal ini antara dua pasang sudut dan dua sisi itu saling berhadapan, maka bisa menggunakan aturan kosinus seperti berikut, bahwa A sama dengan sin A per B sama dengan sin B per C sama dengan sin C, di mana A, B, C di sini yang menjadi pembilang itu merupakan panjang dari sudut yang saling berhadapan. Seperti itu. Untuk aturan kosinus ini digunakan jika yang diketahui dan ditanyakan tiga sisi dan satu sudut. Nah, misalkan nih ada posisi sisi sudut sisi, otomatis berarti nanti menggunakan aturan kosinus ya di situ, karena yang diketahui dua sisi dan satu sudut, dan itu sudutnya cuma satu yang diketahui ya, yang diketahui cuma satu, dan sudut itu berhimpit di antara kedua sisi tersebut. Jadi nanti yang ditanyakan itu adalah panjang sisinya. Apabila pada kondisi kedua, yaitu dimana yang diketahui adalah ketiga sisinya, sisi, nanti yang akan ditanyakan itu berarti salah satu sudut yang saling berhadapan dengan salah satu sisi tersebut. Maka jika ada permasalahan yang memenuhi aturan tersebut, nanti menggunakan aturan kosinus, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Rumus dasarnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat negatif 2BC cos A. Untuk mencari, itu tadi untuk mencari panjang ya, salah satu panjang sisinya. Nah, untuk mencari sudutnya itu bisa kita pindahkan ruas, jadi cos A itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat negatif A kuadrat per 2BC. Aturan kosinus ini juga bisa digunakan untuk mencari luas segitiga. Ini digunakan apabila dalam keadaan segitiga tersebut itu tingginya bisa dibilang belum diketahui, tingginya itu belum pasti, karena tipe segitiga ini itu biasanya segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang itu kan susah ya untuk mengukur tingginya. Nah, itu untuk menghitung luasnya itu juga bisa menggunakan aturan sinus kosinus. Seperti itu. Untuk rumus dasar luas segitiga itu kan ada setengah kali alas kali tinggi seperti itu. Nah, itu bisa misalkan ada permasalahan pada sepertiga berisi di samping bahwa tingginya itu dia belum diketahui seperti itu, dan posisi segitiganya itu yang diketahui itu sisi sudut sisi, dimana sudut diapit oleh kedua sisi. Bisa kita substitusikan tingginya gitu kan, sini kan belum diketahui tingginya karena rumus dasarnya itu setengah alas kali tinggi, berarti kita akan mengganti tingginya ini dengan rumus yang lain. Seperti pada gambar awal kan, tingginya itu biasanya di situ. Kita akan mencari tinggi. Nah, untuk mencari tinggi di sini bisa menggunakan rumus itu ya, definisi perbandingan trigonometri. Nah, di sini untuk mencari T itu berarti T sama dengan untuk mencari T, karena sudutnya itu berhadapan dengan T ya, itu untuk siku-siku berarti itu apa tuh untuk menyatakannya, berarti depan miring.
di depan sudut kan, berarti demi itu apa? Demi itu sin. Berarti nanti bisa dituliskan bahwa sin C gitu ya. Sin C sama dengan demi T per B gitu kan. Jadi T-nya kita peroleh sama dengan B sin C. Jadi bisa kita tuliskan untuk rumusnya yaitu luas segitiga jika diketahui sisi sudut sisi, maka rumusnya menjadi setengah A dikali B sin C. Nah, bagaimana jika yang diketahui itu satu sisi dan semua sudut? Jangan risau ya, pasti ada, semua permasalahan pasti ada solusinya. Sekarang kita akan mengsubstitusi ataupun apapun dengan rumus yang awal tadi. Yang diketahui itu satu sisi dan semua sudut diketahui gitu. Karena yang rumus sebelumnya itu kita sudah mempunyai sin C, jadi kita akan mengganti AB-nya di sini ya. AB-nya. Kita akan mengubah AB-nya di sini kan. B-nya belum diketahui ya, B-nya berapa, yang diketahui cuma sudut B-nya doang. Jadi bisa kita tuliskan bahwa AB kita ganti dengan rumus apa nih tadi nih? Rumus ini tadi ya, aturan sinus ya, pakai rumus aturan sinus, bahwa apabila diketahui dua sudut yang berhadapan dan dua sisi yang berhadapan. Di sini ada satu sisi yang diketahui yaitu sisi A. Berarti dia berhubungan dengan sudut A. Dan karena sisi sudah diketahui, berarti kita akan mencari sisi B dan sudut B-nya akan kita masukkan ke rumus ya. Jadi menggunakan aturan sinus, A sama dengan sin A sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B. Maka kita dapatkan bahwa B ya, karena ini B-nya, karena alasnya akan diketahui, berarti kita tinggal mencari nilai B-nya. B-nya berarti A alfa A sin B per sin A. Kita ubah B-nya dengan A sin B per sin A. Berarti menjadi setengah A dikali A sin B per sin A kali sin C. Nah, karena itu ada A ya, A dikali A berarti A kuadrat, berarti menjadi setengah A kuadrat sin B sin C per sin A. Seperti itu. Nah, apabila ada permasalahan lagi nih, yang diketahui cuma sisi-sisinya aja. Sisi-sisinya aja, tapi dia bukan segitiga siku-siku. Gimana ya? Yaitu dengan cara rumus jumlah ya di sini ya. Dimana luas itu sama dengan akar sisi dikali sisi min A dikali sisi min B dikali sisi min C. S ya, di situ S, bukan sisi S. Dimana S itu sama dengan setengah A plus B plus C. Itu untuk rumus luas segitiga menggunakan aturan sinus kosinus. Dari rumus luas segitiga yang diketahui sisi sudut sisi, itu bisa kita kembangkan lagi menjadi luas segi n beraturan. Seperti ini. Tinggal kita masukkan saja, berarti sudut pusatnya itu 360 per n ya. N-nya tuh berarti banyak ininya. Banyak segi n-nya berapa gitu tuh, segi n. Nanti menggunakan berarti sudut pusatnya itu 360 per n. Tinggal masukin saja ke rumusnya, luas sama dengan n dikali setengah r kuadrat sin 360 per n. Dan untuk rumus kelilingnya itu sama dengan n dikali r akar 2 dikali 1 min cos 360 per n. Penerapan yang pertama yaitu dalam bidang navigasi, terus dalam menentukan tinggi menara, gedung, pohon, bukit, dan lain-lain. Terus juga digunakan dalam oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Terus juga ada aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi. Dan juga fungsi sinus dan sinus merupakan dasar dari fungsi periodik seperti gelombang dan cahaya. Terus juga untuk menentukan arah kiblat juga menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.